suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan mohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ agar jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak, Romo, suster yang terkasih, orang yang mengikuti ataupun menyaksikan kunjungan Paus Fransiskus beberapa hari yang lalu mungkin memiliki kesan ketika mengikuti kunjungan Paus Fransiskus. Saya katakan mungkin karena mungkin juga tidak semua orang punya kesan. Akan tetapi pasti ada yang berkesan ketika mengikuti kunjungan Paus, baik melalui media, TV, YouTube, ataupun melihat secara langsung kehadiran Paus Fransiskus. Bahkan kesan itu tidak hanya dari orang Katolik, dari yang bukan Katolik pun ada kesan dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia atau ke Jakarta ini. Tentu kita patut bersyukur atas kunjungan Paus ini. Paus berkunjung sudah memberikan keteladanan hidup. Kesannya macam-macam dari umat, ya. Ada yang terharu, ada yang menangis, kendati hanya melihat Paus melambaikan tangan dari mobil, akan tetapi orang yang melihatnya terharu, menangis, dan tidak mengira akan melihat secara langsung Paus Fransiskus yang setiap kali dalam misa itu didoakan oleh para imam di doa syukur agung, dan ternyata sekarang sungguh hadir di Jakarta dan dapat kita saksikan kehadirannya. Dan Paus juga dalam kehadirannya, kunjungannya ke Indonesia, dia memberikan perhatian kepada anak-anak. Ketika mobil berjalan, lalu melihat ada anak di pinggir jalan, dia berhenti mobilnya, lalu anak itu ya disentuh, mungkin juga didoakan dan diberkati. Maka orang tua itu ada yang membawa senjata, senjatanya bawa anaknya, ya, supaya diberkati Paus. Ya, tetapi ngeri, ya, saya lihat ada yang ngeri. Kenapa? Mobilnya itu dikejar, ya, meskipun pengawalnya ketat, ada juga yang lolos. Tapi ya itulah Paus, ya, mau menyapa umat. Tidak hanya anak-anak, dia juga menyapa kaum disabilitas. Kalau lihat ketika Paus mengunjungi di gedung KWI, itu menyapa kaum disabilitas. Di sana dia juga mendoakan. Dan juga para pengungsi. Kalau Anda mencermati ketika Paus berkunjung ke Kedubes Vatikan, itu ada pengungsi dari Sri Lanka. Itu umat kita, ya. Ada suami, anak,
suami, istri, dan anaknya itu dipeluk paus dan gambarnya ada di media. Karena di tempat kita, Polres Pasar Minggu, ada pengungsi dari Sri Lanka, 2 keluarga, dia yang terpilih. Dia sampai mengirim WA ke saya, kasih gambar. Saya katakan, wah ini luar biasa, bisa langsung ketemu paus, seperti hoki dia ya, hoki ketemu dengan paus. Kenapa saya katakan hoki? Karena saya ikut acara di katedral, audiensi dengan paus. Sama di dalam gereja seperti ini, tapi saya tidak dapat menyaksikan secara langsung paus. Karena saya duduk di pinggir, di balik tiang yang besar di katedral. Jadi kalingan tiang. Seperti Anda yang duduk di sana itu hanya lihat TV ya. Saya pikir kalau gitu mah di rumah aja ini ya, sama dengan lihat TV lebih jelas. Wah, karena ya itu tadi, ketika berarak dari pintu katedral maju, itu juga para romo sudah berjajar di pinggir itu, sehingga sama sekali saya gak mampu melihat. Karena paus kan pakai kursi roda, praktis, rendah kan, sedangkan bodyguardnya gede-gede, gak melihat sama sekali. Maka saya belum hoki ya untuk melihat paus. Nah itulah yang terjadi. Itu perhatian paus kepada saudara-saudari tadi, anak-anak, disabilitas, dan juga para pengungsi. Dan juga dengan sapaan paus ingin menyapa umat. Nah tindakan paus ini menurut hemat saya itu selaras dengan semboyan kunjungan dari paus, yaitu yang disebut dengan compassion atau bela rasa. Dia mau berbela rasa kepada yang membutuhkan, disabilitas, anak-anak, dan juga para pengungsi. Itu diperhatikan oleh paus. Nah, lalu saya merenungkan bahwasanya kehadiran Paus Fransiskus ini bagaikan kehadiran Kristus di dunia. Paus Fransiskus itu sebagai wakil Kristus, dan Paus Fransiskus kita percayai sebagai pengganti Petrus yang adalah pemimpin para murid Kristus. Paus Fransiskus sebagai pemimpin gereja Katolik saat ini, dan ia mengembalakan kita agar berjalan sesuai dengan ajaran dan kehendak Kristus. Paus Fransiskus tidak hanya hadir untuk umat Katolik, ia juga berusaha membangun persaudaraan dengan umat agama lain ya. Ia mengajak untuk berdialog dengan agama lain ya. Di Istiqlal itu kan datang juga saudari-saudara kita beragama lain, tokoh-tokoh agama. Dia ingin membangun persaudaraan, maka dia juga melaksanakan tema berikutnya dari kunjungan Paus atau semboyan, yaitu fraternity. Artinya ingin bersaudara dengan yang berbeda agama. Nah, saudara-saudari sekalian, lalu kemudian ketika membaca Injil hari ini, ketika saya katakan Paus itu ibarat kehadiran Kristus di dunia, dalam Injil tadi kan dikisahkan ya, ada orang yang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap, agar Yesus menyembuhkan orang itu. Nah ketika Paus berkunjung ke sini, Paus Fransiskus, ada juga yang membawa orang yang sakit, yaitu ibu membawa anaknya yang masih kecil ya, dia sakit kanker. Nah, dia ketemu Paus dan Paus mendoakan anak itu. Ibu itu berharap ya, moga-moga anaknya pulih atau mendapat karunia dari Tuhan. Karena ibu itu dalam wawancara mengatakan bahwanya dokter sudah angkat tangan. Tetapi dia punya harapan ketika anaknya dibawa ke Paus Fransiskus, didoakan, diberkati, moga-moga ada karunia yang turun atas anak itu. Nah, meskipun tidak persis sama dengan peristiwa orang tuli dan gagap yang dibawa atau disembuhkan Yesus, akan tetapi ya itu dapat dibanding-bandingkan. Dan Yesus menyembuhkan orang itu dengan berkata Ephata, artinya terbukalah. Lalu orang-orang kemudian memberitakan tentang penyembuhan itu. Mereka takjub dan berkata, ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Nah, orang-orang memberitakan tentang Kristus yang punya kuasa. Dan kalau kita lihat di media, orang-orang juga memberitakan Paus Fransiskus, entah itu tentang kesederhanaannya, entah tentang ketulusannya, keasliannya, genuinitasnya. Itu orang-orang mewartakan tentang Paus ya, kalau kita ikuti di media komunikasi di tanah air ini. Maka Paus tidak mau sebenarnya, ataupun tidak mengatakan ayo wartakan perbuatanku, tetapi justru orang-orang yang melihat kedatangan Paus, mereka yang kemudian mewartakan Paus ini sosok yang menarik, sosok yang patut untuk diteladani.
Nah, saudara-saudari terkasih, penyembuhan Kristus tadi, kembali ke Injil, sesungguhnya apa makna penting dari tindakan Yesus Kristus memasukkan jarinya ke telinga orang itu? Menurut Gregorius Agung, seorang bapak gereja dari abad ke-6, mengomentari tentang mukjizat ini. Ia mengatakan demikian: Roh Kudus disebut jari Tuhan. Ketika Tuhan memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli dan bisu, ia sedang membuka jiwa manusia untuk beriman melalui karunia Roh Kudus. Itu menurut Gregorius Agung. Nah, saudara-saudari terkasih, semoga kedatangan Paus Fransiskus ini membawa berkat bagi kita semua. Semoga iman kita makin bertumbuh dan makin kuat dengan kehadiran Paus Fransiskus. Ini tentu kemudian dapat dikaitkan dengan semboyan kunjungan Paus Fransiskus yang dipilih, yaitu faith atau iman. Iman yang makin kuat hendaknya membuat kita juga kemudian melakukan tindakan yang baik dalam hidup ini, dan kita akan memilih perbuatan yang baik dalam hidup ini serta meninggalkan perbuatan yang jahat dalam hidup ini. Nah, saudara-saudari terkasih, semoga kunjungan Paus Fransiskus ini sungguh dapat kita maknai masing-masing. Kalau kemudian kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang paling mengesan dalam kunjungan Paus yang kita saksikan di media, mungkin silakan Anda menjawab sendiri-sendiri. Ketika ada kesan yang Anda kemudian dapatkan melalui kunjungan Paus, moga-moga itu dapat dibawa terus dalam setiap perjalanan hidup beriman sebagai orang Katolik, sehingga kunjungan Paus Fransiskus sungguh mampu mengubah hidup kita ini menjadi lebih baik lagi. Kunjungan yang langka, yang luar biasa, bersejarah, itu moga-moga tidak lewat begitu saja. Akan tetapi setelah ini ada sesuatu yang baik yang hendaknya kita upayakan sebagai orang Katolik. Apapun itu yang baik, coba kita usahakan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi dengan kunjungan Paus Fransiskus. Dan semoga juga pula Roh Kudus itu menuntun kita, membuka mata hati kita untuk mengusahakan hal yang baik bagi hidup kita sebagai orang-orang Katolik yang mengimani Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudari-saudara, dengan terang sabda yang kita renungkan ini, maka marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Saudari-saudara sekalian, marilah sekarang kita